Berikan karpet merah kepada masyarakat yang mengurus tanahnya sendiri. Akhirnya kita berikan waktu Sabtu Minggu. Apabila masyarakat mengurus sertifikatnya sendiri, itu diberikan kemudahan. Kita berharap tidak ada lagi duplikasi sertifikat ya Pak? Tidak akan terjadi, dan orang dalam yang saya katakan tadi, itu oknum juga tidak akan bisa bermain. Ya, HYB sekarang keluar dari studio karena menemui seorang tokoh. Susah banget ditemuin, tapi ternyata banyak persoalan miskomunikasi. Saya sekarang berada di ruangan, beruntung banget, dari Menteri ATR BPN. Ya, wah ini dia di samping saya, Pak Menteri, Pak Hadi Cahyanto. Terima kasih Pak, saya udah diundang ke sini. Terima kasih, selamat sore. Iya, aku berapa kali tertunda. Kumis Pak Menteri itu ngerawatnya gimana Pak? Ya, hampir tiap hari kita lihat ya di kaca, tapi masih serem nggak? Oh masih serem ya sudah. Ibu ngebantuin? Ya nggak, sendiri aja. Saya pikir ya, iya gitu. Ini kan kumis angkatan udara. Sejak umur berapa sih Pak? Jangan-jangan sejak lahir Bapak udah berkumis? Saya sejak bayi, udah berkumis. Cuma tumbuhnya pada waktu SMA aja. Oke Pak, saya waktu Bapak menggantikan Pak Sopyan Djalil sebelumnya, saya pikir memang ATR terutama BPN Pak, itu memang harus dipimpin oleh Jenderal Bintang 4. Karena Pak, mafia ya kan, banyak permainan ya yang saya tahu. Apakah itu Pak? Apa pesan dari Pak Jokowi supaya Bapak di sini? Ya sebetulnya ketika saya diundang oleh Presiden waktu itu tanggal 14 sore, Presiden menyampaikan kepada saya, Pak Hadi, akan saya angkat menjadi Menteri ATR BPN. Saya kaget. Terima kasih banyak Pak Presiden atas kepercayaan yang diberikan kepada saya. Namun ATR BPN ini sepertinya saya masih harus banyak belajar karena bukan ilmu saya. Tapi Presiden dengan tenang, begini Pak Hadi, justru pada waktu Pak Hadi jadi Panglima, laporan-laporan terkait permasalahan teritorial, permasalahan-permasalahan di lapangan, selalu detail menyampaikan ke saya, dan di lapangan semuanya selesai. Ilmunya ya itu. Bapak kan termasuk 5 menteri terbaik ya Pak? Ya, memang pada waktu itu terbacanya demikian. Terbaca. Emang koran apa terbaca. Terus Pak, terus. Ya, itu modalnya. Nanti secara teknis, kata Pak Presiden, tanya aja masing-masing dirjen. Nah, dari situ nanti di lapangan untuk mengambil keputusan akan mudah. Itu. Jadi saya yakin, oke, kalau gitu ini kepercayaan yang sudah dibaca oleh Pak Presiden dan akan saya laksanakan dengan sebaik-baiknya. Apalagi saya sebagai Panglima TNI kan masih memegang teritorial, apalagi saya dekat dengan Polri, sehingga Kapolda masih loyal, kemudian Pangdam pasti, seluruh jajaran seperti Jaksa Agung pasti akan mendukung saya. Ya, di zaman Bapak tuh Bapak dengan Kapolri, saya dengan Kapolri itu mengagetkan dengan Pak Tito ya, Jenderal Tito. Seperti Ipin dan Upin. Nah, kemana-mana berdua. Pak dua-dua nggak ada kumis loh Pak Upin. Ya. Oke untuk Bapak ya. Iya. Jadi itu yang juga akhirnya banyak merubah konstelasi. Selama ini kan seolah-olah terjadi quote unquote ketidakharmonisan antara TNI dan Polri ya Pak. Iya. Ya sejak saat itulah Pak Tito juga menyampaikan kepada saya, Pak Panglima, mari kita bersatu untuk melaksanakan tugas negara, apalagi dalam waktu dekat ini akan kita laksanakan pilkada serentak dan ikuti oleh pemilihan Presiden, Wakil Presiden, dan pelantikan Pak Presiden. Mari kita sukseskan Pak Panglima. Oke, Pak Tito. Alhamdulillah berhasil. Kita sukseskan karena ini tugas mulia bagi saya, dan saya yakin dengan TNI dan Polri bersinergi, saya yakin pihak-pihak yang berniat tidak baik, saya kira mereka pun akan tiarap. Dan di lapangan memang demikian. Bapak sering jalan berdua gitu ya? Saya bercanda, selalu dengan Pak Tito berdua kemana saja, apalagi fasilitas di TNI, pesawat untuk terbang kemana saja, kapan saja. Bapak pernah ngerjain Pak Tito ya katanya naik pesawat? Nah, yang Bapak kerjain? Naik pesawat Sukhoi. Iya. Saya sampaikan ke pilotnya. Nanti saat nge-break, landing, kan itu pakai drag suit ya. Jangan kasih tahu biar kaget. Nah, benar saja begitu landing, drag suit dibuka, hentakan kena. Pak Tito kaget. Oh, ini Kang Mas yang bilang tadi, jangan kasih tahu.
Takut juga dia, Pak? Rupanya takut, Pak Tito. Padahal kita tahu Jenderal Tito itu juga orang yang nggak ada takutnya ya, walaupun badannya nggak gede-gede amat. Itu. Akhirnya Pak Tito merasakan sensasi naik Sukhoi dan menyampaikan kepada saya, ngeri juga ya Kang Mas. Semuanya alat seperti itu, mau bernafas saja susah. Nah, itulah Angkatan Udara. Dan Bapak dulu apa pilot ya Pak? Saya penerbang transport. Transport? Iya, penerbangan angkut. Ya. Kapal besar ya, bukan kapal tempur, bukan pesawat tempur ya Pak? Bukan, pesawat kecil, pesawat untuk angkut. Waduh, luar biasa. Pak, jadi akhirnya Bapak tahu ya bahwa di ATR BPN Bapak akan ketemu dengan mafia tanah yang sampai katanya sempat sulit sekali untuk diberantas ya Pak? Ya memang pada waktu saya diangkat, saya sebetulnya tentang pertahanan ini kan belum paham. Akhirnya dalam sehari 2 hari saya coba turun ke lapangan. Ya. Saya ngobrol dengan masyarakat, permasalahan pertahanan bagaimana. Semua 80% mengatakan negatif. Ya. Pak, ATR itu menakutkan. BPN ini barangkali. Iya, ATR BPN ini menakutkan ya. Kalau ATR-nya sih karena ya. apa? Karena ketika saya mengurus di tanah itu dipersulit. Iya, saya ngalamin, kemudian banyak mafia tanah, kemudian kami selalu dipingpong. Ya. Kemudian pelayanannya bagaimana? Ya, yang melayani saya di kantor pertahanan juga seperti orang tidak bisa senyum. Betul. Ya, gitu. Oke, saya catat. Masyarakat tidak tahu kalau saya calon menteri. Oh, iya, tidak tahu. Masih belum tahu mereka? Belum tahu. Oke. Pak Jokowi udah ngasih tahu? Yang saya tahu sore itu, saya langsung coba ke lapangan. Sebelum besok dilantik oleh Presiden, saya ke lapangan dulu. Nyamar, enggak? Ya, mereka pun sebetulnya ada wilayah yang mungkin dia di kampung yang tahu saya ini adalah mantan Panglima, ya tahu. Ya, tahu Pak Panglima. Oh ya, saya ingin ngobrol-ngobrol saja. Oke. Kemudian saya tanya, kira-kira di daerah sini banyak nggak kalau dengar mafia tanah? Oh banyak Pak. Itu susah diberantas. Kadang-kadang juga bermain sama orang dalam tanda petik. Ya, itu ya. Oke, ya. Dari hal itulah kemudian saya kembangkan setelah saya dilantik oleh Pak Presiden, saya coba panggil para dirjen. Saya minta cerita satu-satu. Saya beri waktu 1 jam. Kadang-kadang hari Senin saya minta untuk rapim, menjelaskan permasalahan-permasalahan apa yang terjadi. Setelah itu saya paham, baru saya turun ke lapangan, bisa mengeksekusi permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan. Termasuk saya juga merubah sistem pelayanan yang ada di pertanahan, bahwa berikan karpet merah kepada masyarakat yang mengurus tanahnya sendiri. Oke. Ya, akhirnya kita berikan waktu Sabtu Minggu. Sabtu Minggu? Sabtu dan Minggu buka. Sabtu Minggu buka, layanan khusus masyarakat berikan karpet merah, kemudian untuk Senin sampai dengan Jumat, itu silahkan masyarakat, atau mungkin calo, ya kan, dan sebagainya silahkan. Karena banyak bermain itu sebetulnya mereka itu ya BPN juga ada yang bermain, calo juga bermain. Nah dari sini sudah kita lihat bahwa pelayanan Sabtu Minggu itu baru kelihatan bahwa apabila masyarakat ngurus sertifikatnya sendiri, itu diberikan kemudahan. Tidak seperti yang mereka bayangkan bahwa BPN itu menakutkan. Nah baru mulai terbuka. Oh ternyata BPN ini adalah melayani. Termasuk saya juga membersihkan oknum-oknum BPN yang bermain tanah. Bapak udah mecat berapa kepala BPN ya Pak ya? Ya memang dari jumlah kasus yang ada hampir 412 orang itu yang sudah kita proses. Karena oknumnya itu baik oknum BPN, oknum kepolisian, itu ada di dalam 412 itu. Sudah kita selesaikan, walaupun saat ini juga banyak yang dulunya oknum mungkin ya, sekarang tiarap. Insap? Ya, tiarap aja, tiarap. Insap, apakah insap menunggu saya pensiun atau nggak tahu. Tapi mudah-mudahan udah insap benaran. Amin, amin. Ya itu, saya malah mendengar tuh salah satu isu Pak, bahwa katanya mafia tanahnya ada di kantor BPN. Ya. Berkantor di situ, ikut mengatur. Ya. Bapak dengar itu ya? Ya. Ya, oleh sebab itu, apa yang sekarang terjadi, kita mencari solusi supaya tidak ada oknum-oknum itu. Ya. Saya coba panggil para Ketua Sekjen, para Dirjen, tolong diteruskan program digitalisasi. Mau nggak mau digitalisasi? Digitalisasi. Ya. Karena digitalisasi itu sudah malaikat yang bermain, hitam dan putih. Ya. Tapi kalau masih manusia, masih ada abu-abunya. Sampai tahap apa Pak digitalisasi? Sekarang digitalisasi kita sudah melaksanakan digitalisasi untuk aset-aset BUMN. BUMN, barang milik negara. Barang milik negara. Oke. Sebentar lagi BUMN, BMD akan kita sertifikatkan. Kerayaannya kapan?
Nanti ya untuk masyarakat bulan September. September. Ya, September sampai ini. akhir tahun ya. Saat Wow, itu Pak. oleh masyarakat. Tapi untuk pendaftaran pertama. Ya. Ya. Nah, bagaimana yang sudah dapatkan sertifikat? Semuanya akan kita alih media dari manual tadi menuju ke digital. Saya pastikan banyak sekali yang menentang ya Pak Menteri ya. Ya, awalnya banyak menentang karena Ya. narasinya itu diterima oleh masyarakat begini. Wah, nanti kalau digitalisasi sertifikat itu menggunakan elektronik, Ya. maka buku tanah saya dicabut. Ya, Terus saya pegang apa? Karena kebiasaan mereka tuh kalau Pegang. jual Nah, tanah, akhirnya pegang, kita ya. coba evaluasi, kita koordinasi dengan perguruan tinggi, dengan profesor, kita temukan solusinya yaitu digital juga kita berikan Manualnya kopi. juga Ya. kopi. Tapi tidak setebal itu, hanya satu lembar saja. Saya kemarin ngomong dengan Pak Lanenggolan Pak Iya. dari KPK. Yang kebayangkan banyak orang yang nitip nih Pak. Iya, iya. Mengecilkan HKPN ya Iya, kan? iya. Tanahnya dititip pembantu, Iya. dititip ponakan. Iya. Ini kalau didigitalisasi kan ketahuan Pak. Ketahuan. Masa tanah di Menteng yang punya rumah dalam gang gitu? Ya. Bapak udah memperhitungkan itu? Dan kita akan juga terhubung dengan Dukcapil. Ya, dengan Dukcapil Jadi ya. Iya. KTP-nya siapa, Hati Iya. punya tanah di mana dan lain Iya. sebagainya. Iya. Kemudian juga akan terbaca mungkin ini statusnya mungkin sopir tapi punya tanah sebegitu banyak Gimana? karena nomini Kayak akan kemarin- ketahuan semua. Kayak kemarin ada Rubicon aja yang punya orang dalam gang. Pak. Nah, itu akan ketahuan semua. Itu yang kemungkinan. Akan ketahuan semua dengan ini. Tapi Bapak nggak mundur ya? Tidak. Ini terus berjalan. Apalagi kalau nanti KTP gabung jadi NPWP ya Pak? Oh, itu Wah. lebih bagus. Sudah akan Combine kelihatan. dengan itu selesai Pak? Iya. Jadi kita berharap tidak ada lagi duplikasi sertifikat ya Pak? Tidak akan terjadi dan orang dalam yang saya katakan tadi itu oknum juga tidak akan bisa bermain. Ya. Karena mereka juga akan merubah dan sebagainya harus melalui beberapa Ya, pintu dan memang. melalui petugas yang memang ditunjuk, dia tidak akan bisa Ayo, Pak. bermain. Saya dukung Pak. Iya. Karena saya pikir menghilangkan korupsi itu salah satu adalah dengan melakukan Iya. digitalisasi. Tapi untuk menuju ke sana memang permasalahan-permasalahan ini yang harus Hambatannya apa Pak kira-kira kalau Pak Menteri bisa bayangkan? sekarang PTSL saja ya. PTSL ya? Pendaftaran tanah sistematis lengkap. Ya. Untuk menyelesaikan itu juga permasalahannya banyak. Oke. Kita gambarkan saja ini satu kawasan pulau. Ya. Pulau itu ada pantainya. Aha. Pulau ada sungainya. Oke. Ada gunungnya. Ya Ada kan? lembahnya. Ada lembahnya, ada danaunya. Oke. Masyarakat sudah hidup di sana. Masyarakat tidak tahu bahwa tanah ini boleh ditempati atau tidak. Tapi nenek moyang saya hidup di sini, di dekat pantai. Nenek moyang saya hidup di sini, dekatnya sungai. Ya. Nenek moyang saya hidup di sini di wilayah yang hutan, Ya. ya kan, dan sebagainya. Ketika aturan ini mereka baru tahu bahwa, oh ternyata hidup di pantai itu 100 meter dari pantai ini Sepadan, ya? ada sepadan. Ya. Tapi banyak masyarakat yang hidup di sepadan. Karena dari dulu dia udah di situ ya Ada Pak? di situ. Terus apa solusinya? Ya, memang harusnya ini semua pulau ini harusnya dipetakan, diukur. Dipetakan bahwa batas sepadan sungai laut itu ada 100 meter, ya dibikin batas. Sehingga masyarakat yang ada di situ kalau mau ditempatkan memang dia haknya memang di situ dulu, diganti rugi atau tanah pengganti. Oke. Oke. Demikian juga di sepadan sungai, Sungai 50 meter ya? 50 meter. Ya. Belum lagi kawasan hutan. Nah, kalau ini sudah semua batasnya jelas, maka PTSL ini mudah diberikan dan masyarakat diberikan kepastian hukum hak atas tanah. Hambatan yang paling berat Bapak melaksanakan ini apa ya Pak? Ya memang koordinasi ya, koordinasi dengan kementerian. 3 menteri saya dengar ya Pak? Ya memang 3 menteri, tapi 3 menteri untuk PTSL, untuk dana. Oh, untuk Tapi kalau untuk PTSL ini kan kita harus koordinasi dengan KKP. Karena masalah sepadan sungai banyak masyarakat Oke. di situ. Oke. Kemudian PUPR. BUPR. Karena di situ ada Balai Besar Sungai wilayah sungai, iya kan? KLHK. Karena di sana ada wilayah Hutan, hutan. Ya. Kemendagri? Kemendagri memang yang mengatur ya Oke. semuanya. Kemudian ada lagi SDM, karena ada IUP. Oke. Ya, itu. Ini harus kita duduk bersama. Wow. Ya. Ini belum lagi pemerintah daerah. Yang juga punya kepentingan ya Pak iya, ya? pemerintah daerah juga memilih tanah di sana aset yang diduduki oleh masyarakat. Masyarakat pun tidak tahu kalau itu aset pemerintah daerah. Pemerintah daerah kita minta, pemerintah daerah tolong dilaporkan aset-aset yang di wilayah pemerintah daerah tersebut di mana. Kadang-kadang pemerintah daerah juga titiknya di mana, batasnya sampai di mana tidak tahu, tapi mengatakan itu punya pemerintah daerah. Jadi pantaslah Bapak diminta memegang kementerian ini Pak ya?
Ya mungkin karena pengalaman jadi Panglima TNI kan ke lapangan putuskan. Sama Bapak dulu waktu SMA pinter banget katanya. Bapak dijulukin apa? Otak setan itu. Enggak, itu karena teman-teman aja. Karena saya anaknya orang nggak punya. Oh gitu. Sehingga itu saya hinaan atau pujian-pujian saya pikir Pak. Iya. Katanya Pak Hadi itu waktu SMA otak setan. Wah, pinter banget. Saya bilang asal jangan rawon setan. Nah itu. Dulu Bapak hidupnya dulu waktu kecil di bawah inilah ya Pak ya? Iya. Mohon maaf. Karena saya adalah hidup di lingkungan TNI, bapak saya seorang bintara, anak 5 ya. Anak 5. Anak 5. Jadi kita benar-benar anak kolong, karena kita rumah juga kecil, Ya. kemudian tempat tidur bertingkat, atas adik saya, tengah bapak ibu saya di kolong. Wah, itu anak kolong beneran. Anak kolong benar itu. Luar biasa. Itu yang menempa Bapak ya? Iya, saya ditempa di situ. Jadi saya punya mungkin kesiapan mental yang kuat menghadapi krisis karena kehidupan tiap hari juga serba sulit. Oke. Ya, kemudian saya harus punya tanggung jawab ke adik saya karena adik saya 4. Bapak paling tua ya? Iya, saya nomor pertama, adik saya 4. Ini juga adik saya biar bisa hidup, bagaimana mencarikan tambah nafkah untuk adik saya biar bisa sekolah dan sebagainya. Bapaknya Bapak dulu serka ya Pak? Pensiun Iya, ya? saya kepala. Wah, anaknya bintang 4 Iya, ya Pak? itu. Jadi luar biasa jauh. Saya doakan Bapak bintang 5 lah. Asal jangan bintang 7 Kalau ya. Panglima sudah kan? Panglima. Iya. Bapak merasakan support dari Ibu ya, karena saya kenal Ibu luar biasa ya Pak? Iya, memang setiap kegiatan-kegiatan saya didukung. Iya. Didukung, disupport dan sebagainya. Dan saya kadang-kadang menentang. Menentangnya begini, Pak, cocok jadi kaso. Saya bilang, jangan ucapkan itu lagi. Saya tidak mimpi, karena saya menyadari saya orang kecil. Walaupun saya lulusan Akabri, saya penerbang, tapi saya bukan penerbang elit. Dan jabatan tersebut jabatan biasa. Dan saya dari orang biasa. Jadi jangan sebut itu lagi. Kenapa Bapak ngomong gitu? Karena Bapak, Ibu punya mimpi keren. iya, Dia melihat potensi suaminya. saya menyadari bahwa saya adalah kalangan bawah. Nggak mungkin bisa seperti itu. Kalau bisa Tapi seperti Bapak kan itu, pinter, terus sangat dekat dengan Pak Jokowi. Bapak punya modal lah untuk Iya. dan terbukti kan Pak? ya setelah itu karena kami senang bergaul dan saya termasuk juga mungkin orang yang senang mendengarkan apa yang disampaikan oleh seseorang. Jadi saya pendengar yang setia. Saya dengarkan karena dari situ saya mendapatkan ilmu. Ya, Bapak terus belajar ya? Saya Sampai belajar, sekarang? saya baca. Kalau kurang tahu apa sih maksudnya ini, saya baca. Semua. Apalagi di ATR BPN, hampir setiap minggu saya harus ke daerah. Hari Senin, kalau tidak ada ratas, saya gunakan baca. Oh iya? Masalahnya apa ini? Sampai sekarang? Masalahnya apa? Iya, sampai sekarang. Keren. Sehingga ketika di lapangan, orang berbicara, saya udah bisa kontak. Oh ini. Relax Keputusannya banget ini. Bapak ya? Iya. Bapak tuh kan berat deh Pak, ketemu dengan mafia tanah, wah, Iya. yang kadang-kadang ditaklukannya sulit. Kesulitan apa yang Bapak alamin sekarang selama menjadi Menteri ATR BPN? Ya, sebetulnya Hambatannya apa? selama ini yang saya lakukan untuk mafia tanah kan koordinasi. Koordinasi dengan kepolisian, aparat penegak hukum, dan di bawah juga saya juga kuatkan dengan Forkopimda. Jadi 4 pilar saya kuatkan, ATR BPN, kepolisian, kejaksaan, kemudian pemerintah daerah, ini juga kita kuatkan untuk menangani masalah-masalah itu. Karena dengan pemerintah daerah sampai yang terkecil, bahwa mafia tanah itu justru diawali dari oknum kepala desa. Ya, coba oknum kepala desa bisa mengeluarkan salinan gire dan bisa mengeluarkan surat keterangan bahwa tanah itu adalah tanah yang tidak bersengketa, tanah itu adalah tanah yang dikuasai secara fisik, itu untuk menjadikan dasar. Itu SKT itu ya Pak? Iya. Nah itu kalau oknum jelas belum tentu benar kan. Akhirnya menjadi permasalahan besar. Dan itu yang diperjualbelikan Pak? Ya itu yang dijualbelikan. Yang penyebab tumpang giri. tindih. Jadi kadang-kadang satu giri itu dimiliki oleh 4 atau 5. Nah ini yang jadi permasalahan. Ini yang orang kita selesaikan. Jadi saran Bapak supaya tidak banyak orang tertipu ya, membeli SKT gitu, apa saran Bapak? Memang pada waktu di STPN, Sekolah Tinggi Pertanahan di Jogja, saya sampaikan, memang perlunya dari siswa-siswa STPN ini setelah lulus, itu menjadi tenaga pembantu di kepala desa. Ya. Supaya desa pun tahu bahwa permasalahan tanah itu ada aturannya. Nggak
mena-mena gitu ya Pak? Karena itu belum terjadi, akhirnya sekarang saya berikan satu kebijakan agar desa-desa itu diberikan peta bidang dari pertanahan. Dan kita perlukan mungkin surat edaran dari Menteri, khususnya adalah kota-kota yang sudah udah selesai PTSL-nya, supaya desa diberikan peta bidang. Sehingga tahu, oh bidang tanah ini di desa saya, di sini ada danau, di sini ada sepadan danau yang harus dijaga, ini sepadan sungai yang harus dijaga, ini ada LSD, lahan sawah dilindungi harus dijaga. Dan ini masih ada tanah desa atau girik, ya, itu yang harus benar-benar dijaga. Ini ada yang jelas girik itu kan harus segera di PTSL kan, ini harus dilaporkan. Kemudian ada tanah desa, itu harus disertifikatkan. Kalau tidak sertifikatkan nanti jatuh pihak ketiga disalahgunakan, pidana. Sehingga itu yang saya selalu sampaikan ketika melaksanakan kunjungan melalui bupati, bahkan ada bupati yang menghadirkan ke seluruh kepala desa, saya berikan pengarahan itu, karena apa? Untuk mensukseskan PTSL itu semua dari desa. Itu apa yang Bapak lakukan untuk sosialisasi itu? Saya sampaikan kepada kepala desa, tolong dijaga aset-aset desa, seluruh tanah yang ada di desa, kalau bisa desa ini menjadi desa lengkap, didaftarkan. Ya, didaftarkan. Jadi semuanya bisa terdaftar, walaupun belum bersertifikat, tapi sudah terdaftar. Oleh sebab itu dari Kementerian ATR BPN juga saya minta desa-desa mana itu yang memang harus menjadi prioritas segera menjadi desa yang lengkap dan sudah terdaftar semuanya. Hanya dengan drone, kemudian kita sudah bisa petanya, bedang ini punya siapa, walaupun belum menjadi sertifikat. Oh, ya. Bisa segitu ya Pak? Bisa. Yang tumpang tindih juga langsung ketahuan? Oleh sebab itu di ATR BPN ini juga punya program Gema Patas. Apa? Jadi penanaman tanda patas secara serentak tembok. Jadi sehingga saya dengan tetangga saya, udah ini tahu batasnya ya, kita berikan. Karena itu penyebab sengketa tuh Pak di sini, karena bunuh-bunuhan di sini. Jadi dengan ini sudah tidak akan ada permasalahan perbatasan lagi, batas tanah lagi. Nah setelah itu baru kita butuh dengan drone kita sudah lihat batas tanahnya. Ada nggak yang ngancam-ngancam Bapak? Kan banyak musuhnya Bapak. Yang ngancam-ngancam. Mungkin karena mantan Panglima TNI belum ada yang ngancam. Rawani ya? Iya. Yang awal masih banyak. Temennya masih banyak. Jadi tiarap semua ya Pak? Tiarap semua. Semoga tetap tiarap sampai Bapak udah nggak di sini pun tetap tiarap. Mudah-mudahan tiarap terus. Pak, jadi kan Bapak juga membantu yang Pak program Pak Jokowi yang bagi-bagi sertifikat PTSL. Gratis PTSL itu sudah sampai sejauh apa Pak? Berapa juta hektar sudah memang dibagikan? Memang target Pak? Itu 126 juta bidang. 126 juta bidang? 126 juta bidang. Bukan hektar, bukan ya? Bukan. 166 juta bidang. Karena berapa hektar itu Pak? Kalau dihektarkan mungkin ada yang lebih, mungkin kurang ya. Ya, yang ada penting, lebih kurang lah ya. Lebih kurang. Sekarang yang udah terbagikan berapa? Dari 126 juta itu yang sudah terdaftar itu 104,7 juta. 104,7 juta. Ya, berarti kurang lebih tinggal 22 juta lagi kan. 22 juta lagi. Ya, yang terdaftar. Namun sertifikat yang sudah kita bagi itu 86,5 juta. Oke. Ya, tahun 2024 nanti kita targetkan selesai 120 juta bidang. Jadi kalau saya simpulkan PTSL-nya beres tapi sertifikatnya belum semua keluar juga ya? Ya, karena sebetulnya yang penting sudah terdaftar itu sudah aman. Sudah aman. Ya. Sudah tidak akan lagi mafia tanah bermain. Ya. Tinggal masyarakat datang menunjukkan bukti yuridisnya. Betul, kita keluarkan. Itu free ya, Pak? Oh, iya. Itu nanti tergantung. Gratis. Ada PPATB-nya juga. Oh iya kalau itu. Nggak ada untuk orang dalam. Oh enggak. Karena pengalaman saya sebelum Bapak jadi nih, Bapak jadi. Saya kalau ngurus tanah, Pak, mesti BPN-nya bayar lama lagi, Pak. Oh, sekarang enggak. Saya pernah bilang, Pak Jokowi gratis ya. Itu Pak Jokowi di sini enggak berani begitu loh, Pak. Enggak. Jadi sebetulnya pendaftaran pertama itu dibebani PPATB. Namun ada ini program PTSL ya. Namun ada pemerintah daerah yang 0% kan sudah tidak usah bayar. Kalau nggak dibayar berapa sih PPATB itu? 2,5%, 5%? 5%. 5%? Iya, 5%. 0% kan. Ada juga daerah yang bayar 50%. Kan itu kadang-kadang perda kan. Oh. Ya, tapi sudah banyak pemerintah daerah yang membebaskan. PPATB itu masuk ke pendapatan daerah ya Pak? Iya. Oh, jadi tergantung kepada kepala daerahnya. Iya, tapi keputusan kan biasanya dengan DPR untuk mengenolkan. Iya. Oke, keren loh Pak. Iya. Nah,
Kemudian dampaknya dari 100 atau 86,5 juta bidang itu yang sudah kepada masyarakat disertifikatkan, ya. Jadi dampak ekonominya apa? Itu ada 5.580 triliun rupiah uang itu beredar di masyarakat. Untuk apa? Adalah untuk hak tanggungan. Sertifikat kan bisa untuk hak tanggungan ke bank. Ya, bisa disekolahkan. Sekolahkan. Itu. Untuk anak sekolah ya, Pak? Ya, artinya apa? Sertifikat ini juga di samping memberikan kepastian hukum juga memberikan hak atau meningkatkan ekonomi rakyat. Nyimpang Pak, dulu Bapak bisa masuk apa? Dulu namanya Akabri ya Pak ya? Akabri. Itu dulu kan nggak murah Pak masuk Akabri. Ya, karena fisiknya harus bagus, Oke. psikotesnya harus Gampang juga bagus, kan? ya kan? Kemudian kesehatan harus bagus. Oke. Ya. Bapak lulus semuanya? Lulus semuanya. Tahun 82 lulus langsung masuk. Sehingga masa kerja saya di TNI 35 tahun. Nggak sampai ayah Bapak nyekolahin apa gitu nggak juga ya? Enggak, kan Bapak Murni seorang Bapak bintara dari mana? Duit untuk makan aja kurang. Kirain. Selama sekolah Bapak tetap pakai kumis? Enggak lah ya? Kalau taruna pakai kumis, saya nanti diangkat menjadi Gatot Kaca. Wow, luar biasa. Pak, apa lagi yang Bapak rencanakan ke depan Pak? Untuk, ini kan banyak sekali orang berharap ya dari kinerja dari ATR, terutama BPN Pak. Iya, yang jelas saya akan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat atas Nomor tanah. satu, ya. Itu nomor satu. Dan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mudah. Contohnya sekarang, peralihan dari HGB menjadi SHM. Ya kan meningkatkan hak. Ya, meningkatkan hak. Meningkatkan hak. Itu 1 hari, 1 jam kalau mudah dan 50.000. Bapak jamin itu? Loh, jamin. Kalau ada yang masih nggak bisa ngadu kemana Pak? Loh, tinggal di situ ada pengaduan. Ada nomor pengaduan telepon. Ini semua digital ya Pak? Digital semua. Tapi masyarakat umum kan, ya rakyat masih belum ngerti digital. Ya, kemarin ada Pak Budayawan juga nanya kepada saya sampaikan seperti ini, SHGB, kemudian menjadi SHM 50.000 sehari. Coba saya ces, kata Budayawan dari Jogja. Ngetes langsung di random di Gunung Kidul. Baru WA saya, Pak Menteri, ternyata benar. Oh, ternyata benar. Saya pikir ternyata nggak benar gitu ya. Karena kan ini masalah internet. Berikutnya adalah memberikan kepastian hukum hak atas tanah terhadap tanah ulayat. Tanah ulayat ya? Iya, ini tanah persoalan ulayat. lagi ya Pak? Nah, itu. Jadi, kayak di Sumatera Barat banyak sekali tanah masyarakat ulayat. Saya baru berapa bulan ini ke Sumatera Barat, masyarakat Minangkabau. Tanah Datuk itu ya? Datuk, karena mereka tidak mau mensertifikatkan menggunakan program PTSL, karena takutnya nanti hilang dan sebagainya. Saya sampaikan, bisa kita sertifikatkan komunal. Tanah ulayat ini komunal. Kolektif. Nah, nanti urusan di dalamnya internal itu silakan. Kan urusan warisan kan Iya. Pak? Oh, Bapak kesana juga? Sudah kesana. Jadi tanah ulayat ini tidak akan hilang. Segera diurus. Kalau tidak diurus akan semakin hilang ini tanah adat. Di Serobotora. Nah, koordinasi saya dengan pemerintah daerah, Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Wali Kota, tolong segera keluarkan perdanya. Sebagai subjek hukum saya mengeluarkan sertifikat komunal untuk tanah ulayat. Untuk Sumatera Barat, Padang, Minangkabau sebentar lagi akan kita serahkan. Berikutnya adalah di Papua Barat. Setelah Papua Barat, NTT, Bali, semua akan kita sertifikatkan. Kita melindungi hak-hak ulayat ini. Itu yang akan kita segera selesaikan. Cukup luar biasa ya pencapaian di zaman Bapak ya Pak? Ya, saya kira kita harus kerja keras. Dan saya juga setiap minggu tidak boleh di kantor terlalu lama. Saya pasti akan keluar ke daerah. Senin, Selasa saya di kantor. Rabu, Kamis, Jumat saya keluar. Menyelesaikan permasalahan-permasalahan rakyat. Dan saya ingin mendengar sendiri permasalahan apa yang ada di masyarakat. Memang ya masih banyak yang harus diselesaikan. Pak, nyimpang dikit nih Pak. Saya kaget ternyata Bapak dulu mendirikan sebuah sekolah. Iya. Ya, dari nol ya Pak? Dari nol. From scratch. Dan sekarang menjadi nomor 3 SMA terbaik di Indonesia. Iya. Itu betul ya Pak? Cerita itu atau hoax nih? Iya, mungkin hoaxnya saya saya buktikan dengan kerja di lapangan. SMA Pradipta. SMA Pradipta di Gantara. Ya, pada waktu di Solo itu, ya Pak? Solo. Saya menjadi komandan Pangkalan Udara Panasan Solo, kolonel. Kemudian saya melihat bahwa banyak putra-putra dari TNI Angkatan Udara yang sekolahnya juga mungkin
perlu dibenahi supaya menjadi anak pintar ya. Oke. Kemudian masyarakat di sekitar juga itu Yang juga tidak mampu ya? mengharapkan juga ada sekolah yang bagus dan menjadikan anak pintar. Sehingga saya bermimpi gimana kalau nanti kita dirikan sekolah unggulan di Surakarta ini, di Panasan, sehingga bisa menampung keinginan kita, dan sekolah itu untuk anaknya Angkatan Udara, darat, laut, udara, polisi maupun masyarakat. Ya. Pada waktu tahun 2010 saya belum punya kekuatan, hanya mimpi. Namun tahun 2016 ternyata Tuhan memberikan rezeki kepada saya dijadikan Kepala Staf Angkatan Udara. Saya powerful untuk bisa menentukan tempatnya di mana. Akhirnya saya tentukan tempatnya di Solo, seperti cita-cita saya letakkan batu pertama. Uangnya dari mana, Pak? Saya kan udah pernah ceramah di sana, Pak. Keren, Pak. Jadi uang itu ada uang, Angkatan Udara kan punya sekolah-sekolah. Ya. Nah, itu yang kita subsidi silang. Ya. Di samping itu kita juga minta CSR. CSR. Jadi yayasan dan CSR. Jadi banyak teman-teman yang membantu di situ. CSR akhirnya jadilah sekolah itu. Dan kita juga koordinasi kerjasama dengan UNS untuk mutu, standar mutu, kemudian untuk juga pengajar terutama dan kurikulum ya. Ya, kemudian coba kita pelajari sekolah-sekolah di luar negeri. Yang bagus-bagus. Yang bagus-bagus, termasuk TN dalam negeri, sekolah-sekolah di dalam negeri. Sistemnya adalah boarding school dengan beberapa tambahan. Nah, mulailah kita merekrut seluruh Indonesia. Ya. Kita cari dengan persyaratan yang memang IQ-nya bagus sudah, yang bahan bakunya, kemudian bahasa Inggrisnya oke dan sebagainya, kita didik di sana. Kemarin ada lulusannya terima di berapa perguruan tinggi ada luar? Sampai terima 10 ya? 10 perguruan tinggi di luar negeri. Gila. Iya. Luar biasa, Pak. Dan itu yayasan yang punya, bukan hati. Bukan pribadi ya, Pak? Bukan, Yayasan Angkatan Udara. Saya hanya untuk mencarikan jalan, dan Angkatan Udara punya satu yayasan yang luar biasa. Jadi passion Pak Hadi itu juga ada di pendidikan ya? Saya ada di pendidikan dan kesehatan, dua. Kesehatan di bidang apa, Pak? Udah ini? Ya, memang pada waktu itu, pada waktu saya jadi Kepala Staf Angkatan Udara, kemudian Panglima TNI, beberapa rumah sakit saya tingkatkan. Dokter juga saya berikan fasilitas, kemudian saya tanya kurangnya apa, karena untuk melayani prajurit ini kita perlunya apa, saya dukung semuanya. Saya tingkatkan semuanya. Wow, Bapak. Keren, Pak. Jadi saya speechless. Mungkin Bapak ada lagi yang ingin disampaikan ke masyarakat, atau apalagi sih Pak target Bapak ke depan? Mungkin Bapak kan tinggal setahun lagi lah ya? Iya. Setahun kurang lebih ya Pak? Sampai periode Pak Jokowi berakhir. Apalagi apa yang PR Bapak yang Bapak kejar? Ya, target? yang pertama memang terkait dengan reforma agraria. Ya. Reforma agraria ini target saya terkait dengan pelepasan kawasan hutan. Kan kita diberikan 4,1 juta hektar. Tambahan ini Pak ya? Iya. Pelepasan kawasan hutan. Ya. Jadi reforma agraria itu punya target 4,5 juta hektar. 400 hektar itu, 400 ribu hektar ini, itu sudah bisa kita eksekusi, itu dari HGU, tanah terlantar, itu realisasinya malah sudah 1,2 juta. Wow. Iya. Oke. Iya. Jadi 0,4 juta ya, targetnya menjadi 1,2 juta. Itu sudah 330%. Itu dari HGU. Ya. Kemudian yang dari kawasan hutan itu 4,1, itu baru 1,6 juta yang dilepas menjadi APL, tapi baru 500.000 ini yang bisa kita identifikasi. Masih 2,5 juta hektar. Ya, padahal kalau kita lihat di lapangan ada 25.863 desa itu di kawasan hutan. Total di kawasan hutan? Ya, dari yang sebenarnya tidak boleh dibangun ya? Tidak boleh. Dari 74.000 desa yang ada di Indonesia. Mereka ada di sana, 1,7 juta itu adalah masyarakat yang miskin. Terus solusinya apa Pak? Dibebaskan? Ya kalau kita inginkan diganti peruntukan ya? PSN tadi, Program Strategi Nasional, adalah dibebaskan dari kawasan hutan. Karena ada 4,1 itu yang dibebaskan. Dan kita untuk pembebasan punya namanya program atau GTRA. Sehingga mereka bisa kita redis, kemudian kita berikan aset dari hutan itu untuk
bertanam, untuk meningkatkan ekonomi, dan kita siap untuk pemberdayaan bapak angkat, kemudian kita pelatihan dan sebagainya. Karena mereka sampai saat ini pun hidup mereka dari sumber daya hutan. Itu yang keinginan saya, supaya kalau saya datangin mereka itu hanya satu kok, Pak. Saya hanya ingin kepastian hukum, kemudian saya menanam, hasilnya bisa saya makan dan sebagainya dijual. Saat ini ya tidak bisa, wong itu kawasan hutan, ada yang berbentuk sawah, sekian ratus hektar. Mereka juga minta, Pak, saya mau dibantu irigasi. Ya nggak bisa, karena irigasi mungkin nggak mungkin di hutan, tercatat sebagai kawasan hutan. Kemudian saya minta jalan, ya nggak bisa, karena ini kawasan hutan. Kalau ini bisa dilepas menjadi APR, baru kita pikirkan. Baru kita pikirkan. Masyarakat yang tadi itu, yang 1,7, itu di bawah garis kemiskinan itu bisa. Besar sekali harapan mereka ya, Pak? Mereka besar sekali, tapi tidak muluk-muluk sih. Hanya minta kepastian hukum, kemudian dia bisa bertanam, bisa jual, karena mereka punya tanggung jawab anak yang ingin disekolahkan. Apalagi nanti di situ bisa kita masukkan juga sekolah. Kemudian ruang terbuka hijau, kemudian juga fasilitas umum, fasilitas sosial, menjadi kampung yang sesuai dengan keinginan mereka. Ini itu yang jangan sampai lagi terjadi. Dulu ada, kalau nggak salah, ibu-ibu yang kena kasus hukum, dia ngambil sesuatu dari hutan yang dia kira tanahnya dia. Nah, itu masalah itu. Itu seperti itu. Nah, ini kita ingin supaya mereka sejahtera. Dan semuanya apakah bisa? Bisa, semuanya bisa. Tinggal political will aja, Pak. Sama menterinya mau kerja keras lah. Nah, berikutnya ada yang saya inginkan adalah supaya tidak ada mafia tanah. Saya menginginkan memang, dan sekarang udah masuk dalam program, sudah digitalisasi saja. Semuanya udah sistem elektronik. Ada yang bermain-main nggak bisa. Memang ini baru awal 2023. Di September nanti kami juga akan lapor Bapak Presiden, berkenan Bapak Presiden menyerahkan atau membuka secara resmi untuk sertifikat secara elektronik bagi masyarakat. Kalau ini sudah selesai, mafia tanah sudah tidak akan bermain. Akan banyak jutaan orang berterima kasih dengan Pak Menteri ya. Kalau kita ngurus sertifikatnya gampang, kalaupun harus bayar nggak mahal, kalau bisa yang resmi. PNBP aja, 50.000. Kalau kita mau kasih uang terima kasih, boleh lah Pak ya. Asal jangan kebangetan. Ya, betul. Ya, sebetulnya nggak perlu juga, uang itu udah tugas negara dan kita kan udah digaji. Ini orang dibayar. Udah dapat remon. Tahu Pak, udah dibayarnya masih lama Pak. Itu komplain kita sekarang Pak. Oh, enggak lah. Sekarang pokoknya kalau ini saya panggil, saya telepon. Dan hampir setiap sebulan sekali, saya laksanakan rapat, saya lihat nilai. Nilainya itu adalah KPI. KPI. Jadi kita lihat nilainya mereka, KPI, pelayanan masyarakat sampai di mana. Dan kami juga itu stressing Bapak ya. Iya. Kemudian saya juga tanya ke masyarakat secara random bagaimana pelayanannya. Ya, memang kami temukan kami kurang sosialisasi. Karena sebetulnya pelayanan kami sudah bagus, tapi cuma masyarakat masih belum tahu. Iya. Pak, kalau ada yang mau ngadu kemana ya Pak? Kenapa? Kalau ada yang ngadu gitu, ternyata mereka merasa kita terima. Ada call center ada apa? Iya, nanti bisa di 081 K10 68 0000. Iya. 0811 1068 0000. Yang terima Pak Menteri sendiri. Langsung saya. Oh iya benar. Iya, itu setiap bulan saya evaluasi. Dan kalau yang nilainya jelek saya sebutkan namanya. Iya. Keren Pak. Iya. Dan saya tidak segan-segan kalau memang anak buah saya salah ya saya beri hukuman. Kita udah dengar tuh cerita itu. Punya himbauan Pak kepada masyarakat? Ya, masyarakat apabila punya permasalahan tanah, jangan takut. Lapor saja sendiri ke kantor. Tidak usah melalui calo. Ya, tidak usah melalui calo. Langsung ke kantor. Dan catat siapa penerima laporan itu. Kalau mereka tidak mau menyelesaikan permasalahan, langsung lapor ke menteri. Wah, keren dong. Langsung lapor ke menteri. Dan ingat, jangan melalui calo. Urus saja sendiri. Jarang ada menteri kayak gini. Saya mau tepuk tangan, saya nggak pernah tepuk tangan. Saya cukup ya Pak Menteri? Ada lagi yang disampaikan? Ya, saya kira itu. Ya, yang penting masyarakat bisa menerima informasi secara langsung. Ngurus tanah nggak usah takut. Kita punya layanan elektronik. Apabila ada permasalahan, urus saja sendiri. Ya, dan jangan takut dengan mafia tanah. Mafia tanah pun kami punya satgas. Laporkan ke saya. Ada satgas. Iya. Saran saya Pak, sebagai orang yang bergerak dalam bidang media komunikasi, mungkin ya
promosi atau sosialisasi melalui medsosnya mungkin Iya. harus diperkuat supaya Iya. masyarakat makin banyak yang tahu. Iya. Kita akan perkuat itu. Ya, sukses terus Pak Adi. Terima kasih banyak. Saya doakan tetap sehat. Terima kasih. Ya, itulah, wow, ini daging semua. Wawancara saya dengan Menteri ATR BPN. Wah, banyak hal yang saya tidak tahu. Ya, masyarakat juga pasti banyak yang tidak tahu. Sudah diungkap semua, beliau belak-belakan menjawab bahwa untuk rakyat ya ATR BPN, kita tahu masalah tanah itu masalah kepemilikan yang paling hakiki ya Pak Menteri ya. Iya, betul. Ya, jadi tidak main-main, di situ mereka tinggal, di situ mereka hidup, mencari penghidupan, bukan satu yang main-main. Saya saksi bagaimana waktu saya menjadi pejabat negara Pak, yang di situ itu. Saya menemani Pak Jokowi waktu membagikan sertifikat, wajah mereka luar biasa bahagianya Pak. Ya, jadi mari kita bikin rakyat kita tetap tersenyum. Bye-bye, kita jumpa lagi dengan tamu hebat saya selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih, Wadi. Terima kasih banyak. Terima kasih sudah menonton Helmi yang Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.